Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Raungan naga bergema di langit. Setelah itu, sambil dipandangi oleh banyak penonton, sebuah cahaya berkelap-kelip di kejauhan sebelum 8 sosok muncul di langit. Memimpin kelompok ini, adalah seorang pria berpakaian hijau. Penampilannya cukup biasa, tetapi kesombongan yang menutupi wajahnya meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang melihatnya. Saat ini, tangan pria berpakaian hijau ini disilangkan di dadanya. Dia memasang ekspresi menghina saat menatap Luotong yang jauh. Sikapnya menunjukkan bahwa dia hampir tidak menghormati suku 9 Phoenix. Ketika Luotong melihat pria berpakaian hijau itu, ekspresinya langsung berubah. Bahkan, sedikit ketakutan benar-benar melintas di matanya. Mereka dari suku naga. Lindong juga terkejut. Setelah itu, dia melihat sosok yang dikenalnya di belakang pria berpakaian hijau itu. Itu sebenarnya Duan Tao. Sepertinya suku naga juga tidak ingin melewatkan acara besar ini. Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lindong melirik pria berpakaian hijau yang tampak angkuh itu sebelum bertanya dengan lembut. Dia tidak melihat orang itu ketika dia berada di suku naga. Namun, aura yang terpancar darinya membuatnya tercengang. Faktanya, dia telah melampaui ahli tahap samsara biasa dan samar-samar menyentuh reinkarnasi. Meskipun demikian, dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan tetua pertama Zuli dari suku Celestial Demon Marten, dan tetua pertama Mu Di dari suku Nine Phoenix. Setelah kultivasi energi mental Lindong meningkat ke tingkat Grandmaster Simbol, ia secara resmi dianggap sebagai bagian dari elit global. Namun, mereka yang berada dalam tahap samsara juga diberi peringkat sesuai dengan itu. Selain itu, sistem peringkatnya cukup unik dan tidak ditentukan oleh kekuatan Yuan Power seseorang. Sebaliknya, ditentukan oleh siapa yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang reinkarnasi. Begitu seseorang mampu memahami reinkarnasi, ia akan dianggap sebagai seorang ahli yang telah menyentuh reinkarnasi. Hanya setelah mencapai tahap ini, seseorang akan memenuhi syarat untuk mencoba menembus level puncak, tahap reinkarnasi. Orang-orang seperti trio Panglima Iblis Naga Langit sebagian besar adalah praktisi tahap samsara biasa. Namun, orang-orang seperti tetua pertama Zuli dan Mu Di telah menyentuh reinkarnasi. Oleh karena itu, meskipun kedua kelompok ini secara teknis berada pada tingkat kultivasi yang sama, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Saat ini, pria berpakaian hijau itu jelas telah mencapai tahap di mana ia telah melakukan kontak dengan reinkarnasi. Namun, pemahamannya tentang reinkarnasi sedikit lebih lemah dibandingkan dengan iblis tua seperti Zuli dan Mu Di. Meskipun demikian, seorang ahli tahap samsara biasa jelas bukan tandingannya. Itu Liu Qing dari suku naga. Orang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa dia tergila-gila pada pelatihan dan dia juga orang termuda di Dewan Tetua suku naga. Selain itu, dia secara pribadi menerima petunjuk dari King Zi sebelumnya. Karena itu, dia juga berlatih keterampilan naga terwujud langit hijau. Sepertinya si tikus kecil cukup mengenal orang itu saat dia menjawab Lindong. Oh, dia juga telah mempelajari jurus naga terwujud surga hijau? Lindong sedikit terkejut. Seketika, ketertarikannya pun muncul. Jurus naga terwujud surga hijau dianggap sebagai seni bela diri tingkat atas dari suku naga. Namun, selain King Zi, dia belum pernah bertemu orang lain yang mempraktikannya. Hei, bagaimanapun juga, Lindong adalah tetua hukuman dari suku naga kita. Apakah kau mencoba mempermalukan suku naga kita dengan berbicara tentangnya seperti ini? Liu Qing melayang di langit dengan kedua tangan disilangkan di dadanya, sebelum dia terkekeh. Luotong memiliki ekspresi yang agak buruk. Namun, dia tidak berani membalas karena reputasi Liu Qing yang menakutkan. Oh, ternyata bocah cilik Liu Qing dari suku naga itu. Orang tua ini selalu bicara terus terang. Bahkan, meskipun ketua sukumu ada di sini, aku akan tetap mengatakan apa yang ingin kukatakan. Mu Di mengerutkan kening dan berkata setelah melihat Liu Qing menyela. Orang tua, kau seharusnya berhenti mencoba menggunakan usiamu untuk menjatuhkanku. Aku lebih suka berbicara langsung menggunakan tinju kita daripada senioritas. Sudut mulut Liu Qing melengkung dan nadanya sangat tidak sopan.
Meskipun dia memang sedikit lebih rendah darimu di dalam hal senioritas, dia sangat kuat. Jika mereka bertukar pukulan, kemungkinan besar dia tidak perlu takut pada tetua pertama dari suku 9 Phoenix ini. Ekspresi Moody menjadi gelap sebelum ruang di sekitarnya berangsur-angsur berubah. Setelah itu, riak samar dan misterius menyebar. Riak itu mungkin sangat samar, tetapi banyak orang merasakan tekanan yang sangat kuat terpancar darinya. Tekanan itu memiliki rasa reinkarnasi. Anak kecil, meskipun kamu baru saja menyentuh reinkarnasi dalam 100 tahun, aku khawatir masih terlalu dini bagimu untuk bersikap sombong di hadapanku. Haha, kawan tua. Kalau kau merasa kesal, kau bisa memukulku dengan tinjumu. Nanti kau akan tahu apakah aku layak bertindak sombong seperti ini. Liu Qing sama sekali tidak takut saat melihat Moody yang marah. Sebaliknya, dia tampak bersemangat untuk bertarung karena tawanya menggema di seluruh tempat. Berdiri di puncak gunung, Lindong terkekeh saat mendengar ini. Liu Qing mungkin orang yang sangat sombong, tetapi Lindong memiliki kesan yang baik terhadapnya. Ekspresi Moody juga berangsur-angsur menjadi suram. Tepat saat dia akan kehilangan kendali dan menyerang Liu Qing untuk memberinya pelajaran, tawa tua tiba-tiba bergema di langit. Haha, sepertinya tempat ini sangat ramai. Ruang menjadi terdistorsi saat suara tawa terdengar. Tak lama kemudian, cahaya ungu hitam berkelebat sebelum beberapa sosok muncul. Riak-riak besar dan dahsyat menyebar saat mereka melakukannya, menyebabkan banyak orang melemparkan pandangan tercengang mereka. Orang-orangku akhirnya sampai di sini. Si Marten kecil menatap langit dan berkata dengan malas. Mendengar ini, Lindong tersenyum sebelum menoleh. Di tempat itu, dia melihat sekelompok orang dengan aura mengerikan tiba-tiba muncul di langit. Mereka dipimpin oleh tetua pertama Zhu Li dari suku Celestial Demon Marten. Jadi itu tetua pertama Zhu Li. Moody sedikit mengernyit saat melihat pemimpin kelompok itu, tetua pertama Zhu Li. Setelah itu, dia mengernyit sebelum berbicara dengan senyum tipis. Dia tidak bersikap kasar kepada Zhu Li seperti kepada Liu Qing. Bagaimanapun, status dan kekuatan Zhu Li berada pada level yang sama dengannya. Jadi, ini tetua pertama Moody. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tetua pertama Zhu Li tertawa. Semua orang ada di sini karena ruang yang hancur. Apa gunanya bertarung sekarang? Bukan berarti orang tua ini ingin bertarung dengan Liu Qing. Namun, Istana Empat Titan telah menyinggung suku 9 Phoenix milikku dan aku hanya berusaha untuk mendapatkan kembali rasa hormat. Jika tidak, orang lain mungkin akan memandang rendah suku 9 Phoenix milikku. Kata Moody. Oh. Tetua pertama Zhu Li tersenyum melihat ke arah kelompok Lindong yang berada di puncak gunung. Ia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua pertama Moody, adik Lindong adalah dermawan suku Celestial Demon Marten kita. Oleh karena itu, bahkan jika suku naga tidak angkat bicara, suku Celestial Demon Marten saya pasti tidak akan tinggal diam. Keributan meletus saat dia mengucapkan kata-kata itu. Banyak orang kuat tercengang saat mereka menatap kelompok Lindong. Bagaimanapun, mereka tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar memiliki pendukung yang kuat. Lindong bukan hanya tetua penghukum dari suku naga, tetapi dia bahkan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan suku Celestial Demon Marten. Tidak heran dia tidak takut menyinggung suku Nine Phoenix. Latar belakangnya benar-benar mengejutkan. Moody juga terkejut dengan kata-kata Zhu Li. Setelah itu, wajahnya yang awalnya muram menjadi semakin gelap, sementara sedikit keterkejutan muncul di matanya. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka bahwa suku naga dan suku Celestial Demon Marten akan memilih untuk menyinggung suku Nine Phoenix daripada seorang pemuda manusia. Matamu ditampak muram. Setelah itu, dia menoleh sebelum diam-diam menatap sosok yang tidak mencolok berdiri di belakangnya. Sosok ini berukuran kecil dan tubuhnya terbungkus jubah longgar. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat matamu di saat dia menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak terlihat. Moody mengalihkan pandangannya. Ia melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin, demi suku naga dan suku Celestial Demon Marten, aku akan melepaskanmu hari ini. Namun, jika kau menyinggung suku 9 Phoenixku lagi, kemungkinan besar masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Lindong tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan tetua pertama Moody? Aku adalah seseorang yang tidak menyinggung siapapun yang tidak menyinggungku.
Selama suku 9 Phoenix tidak datang dan menggangguku, aku tidak akan mengganggu kalian. Tentu saja, jika ada yang berani menggangguku, mereka juga akan mengetahui bahwa aku, Lindong, bukanlah seseorang yang ingin kalian ganggu. Nada bicara Lindong mengandung jejak keganasan tambahan saat dia berbicara. Suku 9 Phoenix memang kuat, tetapi mereka akan keliru jika mengira dia orang yang mudah ditipu. Mudi mendengus dingin, sementara matanya dipenuhi amarah. Namun, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Lindong dengan kejam sebelum mengabaikannya sepenuhnya. Berdiri di langit, tetua pertama Zuli menyeringai saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, ia mendarat di tanah bersama beberapa tetua dari suku Celestial Demon Marten. Kemudian, ia tersenyum sambil menatap Lindong dan berkata, "Anak kecil, kau benar-benar membuat masalah dimanapun kau pergi. Penatua pertama, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum pihak lain datang mengetuk pintuku." Lindong merentangkan tangannya dengan sikap polos. Suku 9 Phoenix adalah pihak yang datang mencari masalah hari ini. Lagi pula, tetua pertama, alasan mengapa kalian semua bergegas datang. Apakah karena kalian tertarik dengan Devouring Divine Palace? Lindong melirik tetua pertama Zuli dan bertanya. Namun, dia sengaja mengucapkan kalimat kedua dengan suara yang lebih lembut. "Saya tahu bahwa Anda memiliki simbol leluhur yang melahap." Tetua pertama Zuli menatap Lindong dengan makna yang lebih dalam di matanya. Sebelum dia berkata, "Anda adalah orang dengan potensi tertinggi untuk mendapatkan warisan dari master yang melahap. Alasan utama mengapa pemimpin suku mengirim saya ke sini adalah untuk membantu Anda. Meskipun Anda telah maju ke tingkat master simbol awal, ada banyak individu kuat yang tersembunyi di wilayah iblis. Oleh karena itu, sepertinya bukan tugas yang mudah bagi Anda untuk mendapatkan warisan dengan kekuatan Anda saat ini. Kalau begitu, tolong bantu aku menyampaikan rasa terima kasihku kepada ketua suku." Lindong tertawa dan dia merasa bersyukur dalam hatinya. Warisan Devouring Master sangat menggoda. Namun, suku Celestial Demon Marten benar-benar memilih untuk membantunya. Ini memang bantuan yang sangat besar. "Haha, saudara Lindong, apa kabar?" Tawa yang familiar terdengar saat Lindong sedang mengobrol dengan tetua pertama Zuli. Lindong menoleh sebelum melihat sekelompok ahli suku naga berjalan ke arahnya. Orang yang tertawa terbahak-bahak itu adalah Duan Tao. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Duan Tao dan tersenyum. Kemudian, dia memutar matanya dan berhenti pada Liu Qing, yang saat ini sedang menatapnya. "Heh, apakah kau Lindong yang menarik perhatian Lord Qingzi?" Kebanggaan di wajah Liu Qing tidak berkurang saat dia tersenyum menatap Lindong. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan rasa panas. Meskipun wajah Liu Qing dipenuhi dengan kesombongan, dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lindong. Oleh karena itu, Lindong tersenyum dan menjawab. Liu Qing tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, dia melangkah maju. Seketika, cahaya hijau melonjak di sekelilingnya sebelum terdengar raungan naga yang mengguncang bumi. Setelah itu, ribuan tato cahaya naga hijau muncul. Aura itu menyebabkan banyak retakan besar muncul di gunung. Komandan Iblis Naga Langit, Little Flame, dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Mereka baru saja akan berdiri di depan Lindong, ketika Lindong melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. "Karena kakak Liu Qing ingin menguji keterampilan naga langit hijau milikku, aku mungkin akan membuat senior Qingzi marah jika aku menolaknya. Baiklah, hari ini, aku akan meminta petunjuk dari kakak Liu Qing." Lindong tersenyum. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya sebelum tato cahaya naga ungu emas muncul dari dalam tubuhnya. Tekanan naga kuno dan murni, yang menyerupai naga besar, perlahan-lahan terbangun. Cahaya ungu keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong seperti 1000 sinar warna-warni dari matahari terbit, sementara 300 tato naga ungu keemasan meraung di langit. Tekanan naga yang terkandung dalam raungan naga itu murni dan kuno. Aura Liu Qing bahkan lebih kuat saat dia berdiri di seberang Lindong. Cahaya hijau menyelimuti area tersebut sementara 800 tato cahaya naga hijau berputar di sekujur tubuhnya. Saat tato naga tersebut bergerak dan kekuatan yang mengerikan langsung menghantam ruang itu sendiri hingga menunjukkan tanda-tanda distorsi. Semua orang di sekitar Lindong dan duo itu sudah mundur.
Keduanya jelas berlatih seni bela diri yang sama. Dari kelihatannya, mereka tampaknya bersaing satu sama lain dalam hal seni bela diri ini. Namun, memang ada perbedaan yang cukup besar dalam kultivasi Yuan Power keduanya. Jelas bahwa Liu Qing memegang kendali penuh. Meskipun tato cahaya naga hijau mengamuk, 300 tato naga emas keunguan bercokol kuat di sekitar Lindong. Mereka mungkin kalah dalam hal jumlah, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa satu tato naga emas keunguan lebih kuat daripada satu tato cahaya naga hijau. Cahaya terang terpancar di mata Liu Qing saat dia menatap batu seperti Lindong di bawah tekanan auranya dan menyeringai. Setelah itu, tubuhnya sedikit tenggelam saat dia melayangkan pukulan ke depan. Pukulan ini tidak memiliki kehalusan apapun. Namun, 800 tato cahaya naga hijau di sekitarnya meraung ke langit saat pukulan itu dilayangkan. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar cahaya hijau yang sangat liar dan ganas yang melesat ke arah Lindong. Sinar hijau itu seperti naga raksasa yang melesat maju. Sebuah jurang besar terbentuk saat gunung di bawahnya runtuh, menyebabkan seluruh gunung terbelah menjadi dua saat ini. Pukulan dari Liu Qing ini jelas agak berlebihan. Lindong menyaksikan sinar hijau yang liar dan ganas itu membesar dengan cepat di matanya. Sebuah kesungguhan melintas di matanya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Liu Qing ini jelas mencoba untuk menguji pemahamannya tentang keterampilan naga terwujud surga hijau. Dia akan diejek oleh Liu Qing jika dia memilih untuk mundur. Mengom. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Lindong saat ia menerjang maju sementara cahaya emas keunguan menyapu. 300 tato naga emas keunguan melesat maju dan pukulannya langsung berbenturan dengan sinar cahaya hijau yang datang. Busur cahaya hijau dan ungu keemasan menyebar dari titik kontak. Gunung yang sudah bergoyang di bawahnya hancur total oleh gempa susulan. Batu-batu besar beterbangan saat gunung runtuh. Sosok Lindong terlempar ke belakang karena kekuatan yang dihasilkan. Namun, jari kakinya menginjak udara saat energi mental berwarna putih keperakan yang besar dan kuat menyebar dan menstabilkan tubuhnya. Itu juga sepenuhnya memblokir kekuatan yang menyerangnya. Lindong diam-diam terkejut. Liu Qing memang jauh lebih kuat daripada Komandan Iblis Naga Langit, Liu Tao, dan individu tahap samsara biasa lainnya. Jika bukan karena energi mental Lindong telah maju ke tingkat master simbol awal, kemungkinan besar dia tidak akan sebanding dengan Liu Qing. Setelah menstabilkan tubuhnya, Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Liu Qing, yang sama sekali tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangkupkan kedua tangannya sambil tertawa. Keterampilan naga materialisasi langit hijau milik kakak Liu Qing memang kuat. Sebuah prestasi yang layak untuk tulang naga purba. 300 tato naga sebenarnya dapat menandingi 800 tato naga milikku. Jika kamu berada pada tingkat kultivasi yang sama denganku, akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Liu Qing menatap Lindong. Rasa bangga di wajahnya sedikit berkurang. Tak lama kemudian, dia melanjutkan, Tuan Qingzi benar-benar memiliki mata yang bagus. Kakak Liu Qing terlalu rendah hati. Jika bukan karena aku memiliki tulang naga primal, akan sulit untuk melepaskan kekuatan keterampilan naga materialisasi surga hijau sejauh itu. Lindong tertawa. Dapat memperoleh tulang naga purba adalah sebuah kemampuan tersendiri. Dulu, bahkan aku pernah gagal setelah pertarungan yang mengerikan dengan orang itu. Yang bisa kulakukan hanyalah memilih tulang naga purba yang lebih rendah. Liu Qing terkekeh dan berkata. Lindong tersenyum tanpa sadar. Orang yang dibicarakan Liu Qing seharusnya adalah Kaisar Naga Bijak 6 Jari. Haha, jangan marah, adik muda Lindong. Ini adalah karakter Liu Qing. Dia akan melawan siapapun sebelum berbicara, terlepas dari apakah dia mengenal mereka atau tidak. Semua tetua di suku, termasuk pemimpin suku, telah ditantang olehnya. Duan Tao tersenyum dan melangkah maju. Lindong tercengang. Dia berkata dalam hati bahwa orang ini memang seorang maniak pertempuran. Kau di sini untuk mendapatkan warisan Devouring Master, kan? Lindong tersenyum dan bertanya dengan cepat. Hehe, aku pernah mendengar pemimpin suku mengatakan bahwa kau adalah pemilik simbol leluhur Devouring saat ini. Namun, aku juga tertarik dengan warisan Devouring Master ini. Jika saatnya tiba, siapapun yang mendapatkannya akan bergantung pada kemampuannya. Liu Qing berjalan mendekat sambil tersenyum sambil menatap Lindong.
Dia tidak bertele-tele dengan kata-kata, dia juga tidak menyembunyikan keinginannya terhadap warisan Devouring Master. Kalau begitu, kita akan bersaing secara adil. Lindong menyeringai. Sekarang sudah terlalu banyak pesaing. Satu Liu Qing lagi tidak penting. Pernyataan terbuka Liu Qing ini jauh lebih meyakinkan daripada beberapa orang yang akan menusuknya dari belakang. Haha, bagus. Liu Qing tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, dia berkata, tetapi kamu dapat yakin bahwa jika aku benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, aku akan tetap membantumu. Bagaimanapun, kamu adalah tetua penghukuman dari suku naga kami. Kamu adalah salah satu dari kami. Lindong tersenyum. Kesannya terhadap Liu Qing menjadi jauh lebih baik saat ini. 3 dari 4 suku penguasa telah tiba. Namun, suku Kunpeng belum muncul. Di samping Lindong, mata Little Marten menyapu tempat itu saat dia berkomentar. Haha, mereka pasti akan datang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi kecepatan suku Kunpeng. Mereka akan dapat tiba kapan saja mereka mau. Tetua pertama Zuli tertawa. Ekspresi tetua pertama Zuli berubah ketika kata-katanya terdengar saat dia menyeringai dan berkata, orang-orang ini benar-benar suka datang dan pergi seperti hantu. Haha, tetua pertama Zuli terlalu mengagumi suku Kunpeng kita. Dalam hal kecepatan, suku Celestial Demon Marten milikmu juga sangat luar biasa. Tawa tiba-tiba terdengar dari langit. Lindong mengangkat kepalanya. Tak lama kemudian, pupil matanya mengecil saat ia melihat titik tertentu di langit berubah dengan cepat. Ruang terasa sesak saat beberapa sosok aneh muncul dari ruang yang terdistorsi itu. Hanya 5 orang yang muncul dari ruang yang terdistorsi itu. Pemimpinnya adalah seorang tetua berambut perak. Dia bertubuh kecil, tetapi riak menakutkan yang terpancar dari dalam tubuhnya tidak lebih lemah dari Zuli atau Mudi. Sebenarnya dia adalah tetua pertama Kun Yuan. Tetua pertama Zuli melihat ke arah kelompok itu dan terkekeh. Dari kelihatannya, dia jelas mengenal mereka. Apakah mereka anggota suku Kunpeng? Lindong juga mengamati kelima orang itu dengan rasa ingin tahu. Kelompok itu terdiri dari 4 tetua dan seorang wanita. Oleh karena itu, pandangannya segera tertuju pada satu-satunya wanita itu. Dia mengenakan pakaian merah, memiliki wajah yang cantik dan bertubuh tinggi ramping. Sekilas, dia jelas sangat cantik. Namun, wajahnya yang cantik itu sedingin es. Rambut perak cerahnya jatuh dari kepalanya, menambah dinginnya wajahnya yang sudah dingin dan cantik. Terlebih lagi, Lindong sangat terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh wanita ini agak lemah. Berdasarkan dugaannya, wanita itu paling-paling telah mencapai tahap kematian mendalam awal. Lindong sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Kekuatan Yuan wanita ini mungkin lemah, tetapi tampaknya ada kekuatan lain yang sangat luar biasa. Apalagi kekuatan ini sangat familiar. Sementara Lindong mengamati wanita berambut perak berpakaian merah ini, wanita itu juga tampaknya telah memperhatikannya, dan matanya beralih ke arahnya. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Sebaliknya, cahaya putih keperakan bersinar di matanya dan riak unik langsung melesat ke arah Lindong. Energi mental? Mata Lindong mengeras saat riak ini muncul. Dengan jentikan jarinya, energi mental putih keperakan yang sama tajamnya melesat keluar dan langsung menghancurkan riak dari wanita itu. Tidak ada suara keras yang muncul saat 2 energi mental yang kuat itu berbenturan. Hanya tubuh mereka berdua yang sedikit gemetar. Wanita ini sebenarnya juga seorang ahli kuat yang energi mentalnya telah mencapai tingkat Grandmaster simbol awal. Keterkejutan muncul di mata Lindong. Dia tidak menyangka bahwa kecantikan sedingin es ini akan menjadi Grandmaster simbol pertama yang ditemuinya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang matanya menunjukkan keterkejutan. Keheranan juga melintas di wajah dingin wanita berambut perak berpakaian merah itu. Segera setelah itu, matanya menatap Lindong dalam-dalam. Jelas, dia juga merasakan bahwa energi mental Lindong tidak kalah dengan miliknya. Haha, sepertinya teman kecil ini berjalan di jalan yang sama dengan gadis itu, Kunling. Bentrokan energi mental mungkin samar-samar, tetapi juga harus diketahui orang macam apa yang hadir. Tentu saja, percakapan rahasia antara keduanya tidak luput dari persepsi mereka.
Seketika, tetua pertama Kun Yuan tertawa dan menatap Lindong dengan penuh arti. Gadis, akhirnya kau bertemu dengan seorang saingan. Kau membanggakan diri sebagai orang dengan bakat terbesar di suku Kunpengmu dalam 1000 tahun terakhir, tetapi teman muda ini tidak lebih lemah darimu. Kulit kepala Lindong mati rasa mendengar kata-kata ini. Orang tua ini benar-benar punya niat buruk. Jika dikatakan seperti itu hanya akan mengundang kebencian terhadap Lindong. Lindong melirik wanita berpakaian merah itu ketika dia memikirkan hal ini. Seperti yang diharapkan, aura membara muncul di mata dingin wanita itu. Teman, kita bisa beradu energi mental jika kau punya waktu. Wanita bernama Kunling itu mungkin terlihat sedingin es, tetapi tampaknya dia sangat keberatan bahwa Lindong mampu menandinginya dalam hal energi mental di usia yang begitu muda. Oleh karena itu, dia segera membuka mulutnya dan berbicara. Suaranya mungkin lembut dan menyenangkan di telinga, tetapi itu membuat Lindong tertawa getir di dalam hatinya. Kita akan membicarakannya ketika ada waktu. Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menjawab dengan setengah hati. Saat ini dia sedang sibuk dengan perolehan warisan Devouring Master. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk bermain dengannya? Di sampingnya, tetua pertama Zuli menyeringai saat melihat ini. Setelah itu, dia mengganti topik pembicaraan. Matanya menatap ke arah kedalaman dataran tandus yang dipenuhi badai surgawi dan berkata, besok angin akan melemah. Pada saat itu, kita harus mulai menuju ke kedalaman dataran tandus dan menemukan ruang yang hancur itu. Bagaimana menurutmu? Sepakat. Kerumunan orang di sekitarnya berpikir sejenak sebelum mengangguk pada perkataannya. Lindong berdiri di samping dan menatap orang-orang kuat yang berkumpul di sini sambil bibirnya mengerucut tanpa sadar. Kemungkinan besar hampir setengah dari para ahli dari wilayah iblis telah berkumpul di sini. 4 suku penguasa, 8 suku raja, dan faksi-faksi besar lainnya yang terkenal di wilayah iblis telah mengirim para ahli terbaik mereka ke tempat ini. Sepertinya akan ada persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan warisan Devouring Master. Tangan Lindong mengepal erat saat ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening saat matanya beralih ke ruang kosong tertentu. Dia sepertinya merasa bahwa mereka sedang diamati beberapa detik sebelumnya. Perasaan ini menghilang dalam sekejap, dan bahkan Lindong tidak tahu apakah dia salah. Jadi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Angin kencang di bagian paling utara wilayah iblis sangat dingin dan tajam. Selama periode waktu tertentu, angin kencang akan membentuk badai. Selain itu, kekuatan badai ini bahkan akan menyebabkan ekspresi ahli tahap samsara berubah. Oleh karena itu, meskipun ada semakin banyak individu kuat yang menuju dataran terpencil ini, hanya sedikit orang yang berani menerobos masuk. Itu terutama setelah mereka mendengar jeritan tajam dan menyedihkan dari beberapa individu yang sembrono, yang mencoba masuk karena mereka tidak dapat menekan keserakahan di hati mereka. Oleh karena itu, banyak dari mereka memutuskan untuk menekan keserakahan mereka dan menjadi berhati-hati, sambil dengan patuh menunggu angin kencang melemah. Kelompok besar Lindong juga tidak sembarangan menerobos masuk. Selain itu, karena kelompok dari suku Naga dan suku Celestial Demon Marten semuanya mengikutinya, hal itu menyebabkan kelompoknya tampak paling agung. Namun, Lindong tidak berani berpuas diri karena hal ini. Ini karena sekarang setelah ia maju ke simbol Grandmaster awal, energi mentalnya yang kuat memungkinkannya untuk secara samar-samar mendeteksi keberadaan menakutkan tertentu di dalam lautan aura ini. Semua individu kuat di dataran terpencil itu menekan keserakahan mereka saat mereka menunggu dengan tenang. Penantian ini akhirnya berakhir sekitar tengah hari keesokan harinya. Hal ini karena semua orang dapat merasakan bahwa angin kencang yang menembus dataran tandus itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Berbagai suara mendengung melonjak dari segala arah seperti banjir. Dataran terpencil ini, yang awalnya tampak cukup teratur, sekali lagi pecah dalam kekacauan. Sementara itu, mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat angin kencang melemah, keserakahan mereka yang sebelumnya mereka tekan dengan kuat, kembali tumbuh seperti rumput liar. Ini akan menjadi kacau. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong menundukkan matanya dan berkata dengan suara samar. Orang-orang ini masih meremehkan badai surgawi di wilayah paling utara. Tetua pertama Zuli menggelengkan kepalanya dan berkata,
Dulu, aku pernah datang ke tempat ini dan bertemu dengan badai surgawi. Saat itu, meskipun aku sudah berada di tahap samsara, aku masih terluka parah. Setelah berhasil melarikan diri, aku harus menghabiskan beberapa tahun untuk memulihkan diri agar bisa mengeluarkan angin yang telah menyerang tubuhku. Ketika Lindong mendengar ini, meskipun dia sudah siap, ekspresi serius di matanya menjadi lebih serius. Bagaimanapun, dia tidak mengenal tempat ini. Selain itu, meskipun dia tahu bahwa angin di tempat ini sangat kuat, dia tidak menyangka anginnya akan begitu menakutkan. Terlebih lagi, ada banyak binatang iblis yang berasal dari zaman kuno di wilayah paling utara yang terpencil ini. Meskipun binatang iblis ini tidak terlalu cerdas, mereka memiliki konstitusi yang unik dan sangat sulit untuk dihadapi. Sudah waktunya memasuki dataran terpencil. Mari kita persiapkan diri. Kita harus memanfaatkan kerumunan karena itu akan membantu meredakan kekuatan badai surgawi. Mereka juga dapat membantu kita menghadapi binatang iblis di dalam. Liu Qing melihat ke kejauhan dan tertawa. Meskipun dia adalah orang yang suka bertarung, dia tidak suka membuang-buang energinya dengan sia-sia. Selain itu, dia jelas tahu seberapa kuat badai surgawi itu. Oleh karena itu, dia tahu bahwa akan sangat merepotkan jika dia tertangkap oleh mereka. Mata Lindong juga melihat ke kejauhan. Di tempat itu, dia melihat Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya telah meletus. Setelah itu, banyak sosok cahaya melesat maju seperti belalang, sebelum mereka menyerbu ke dataran tandus, yang dipenuhi angin kencang. Saat ini, masih ada beberapa teriakan menyedihkan yang samar-samar terdengar. Namun, suara-suara itu sangat samar dan hampir tidak terdengar karena banyaknya suara gemuruh di belakang. Suku 9 Phoenix akan segera bergerak. Berdiri di sampingnya, Little Marten tiba-tiba berkata. Setelah itu, Lindong melirik dengan sudut matanya dan melihat bahwa gugusan cahaya tiba-tiba muncul di tangan tetua pertamamu dari suku Nine Phoenix. Setelah gugusan cahaya itu menghilang, ia benar-benar berubah menjadi kipas berwarna hitam. Kipas itu ditutupi dengan simbol-simbol kuno. Selain itu, setiap kali ia mengepakkan kipas itu, kekuatan misterius akan dipancarkan dan itu akan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Kipas penekan iblis bulu surga? Lindong sedikit terkejut saat melihat ini. Benda itu berada di peringkat ke-14 dalam peringkat benda ilahi kuno dan telah membunuh banyak Yimo selama era kuno. Tanpa diduga, benda ilahi seperti itu benar-benar mendarat di tangan suku 9 Phoenix. Suku 9 Phoenix gemar mengoleksi benda-benda suci kuno. Oleh karena itu, suku mereka memiliki banyak harta karun. Moody meliriknya dan terkekeh setelah mengeluarkan kipas penekan iblis bulu surga. Kemudian, yang terakhir menyentakkan pergelangan tangannya sebelum kipas hitam itu memancarkan penghalang cahaya hitam. Pusaran hitam hadir di penghalang itu dan fluktuasi pusaran itu cukup mirip dengan badai surgawi di dataran terpencil. Moody mengeluarkan teriakan pelan. Penghalang cahaya hitam membawa anak buahnya sebelum mereka langsung memasuki dataran tandus, yang dipenuhi angin kencang. Haha, Zuli, kami juga akan bergerak duluan. Tetua pertama dari suku Kunpeng, Kun Yuan, juga tertawa terbahak-bahak dari jarak yang cukup dekat. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah tetua pertama Zuli. Tak lama kemudian, ruang di depannya menjadi terdistorsi sebelum mereka berlima melangkah maju dan menghilang secara misterius. Suku Kunpeng terlahir dengan kemampuan untuk mencabik-cabik ruang. Beruntung sekali, tetua pertama Zuli tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata, ayo kita pergi juga. Setelah berbicara, dia bersiap untuk maju langsung. Namun, dia segera dihentikan oleh Lindong. Lindong tersenyum sebelum mengepalkan tangannya. Kemudian, sebuah istana kuno mini muncul dalam sekejap. Penatua pertama, tidak perlu terburu-buru. Suku 9 Phoenix memiliki harta karun mereka sendiri dan begitu juga aku. Kita bisa bersembunyi di dalam istana ilahi misteriusku. Terlepas dari seberapa menakutkannya badai surgawi, mereka tidak dapat menyakiti kita. Selain itu, ini akan memungkinkan kita untuk menghindari kehabisan kekuatan Yuan kita. Lindong berkata sambil tersenyum. Istana ilahi misterius berada di peringkat ke-10 dalam peringkat objek ilahi kuno. Tetua pertama Zuli memiliki penglihatan yang luar biasa dan dia dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Seketika, semburat keterkejutan melintas di wajah tuanya.
Lindong tertawa. Ia melambaikan tangannya sebelum istana ilahi misterius mengembang karena angin dan tumbuh hingga ukuran beberapa ratus kaki. Lindong adalah orang pertama yang menyerbu masuk. Setelah itu, Little Marten, Little Flame, dan yang lainnya mengikuti. Haha, ini jauh lebih nyaman. Kita tentu harus menggunakannya. Liu Qing juga tertawa terbahak-bahak. Bersama Duan Tao dan yang lainnya, mereka juga masuk. Tetua pertama Zuli juga tersenyum sebelum mengikuti di belakang. Setelah mereka semua masuk, cahaya terang muncul dari atas istana ilahi misterius. Setelah itu, suara gemuruh muncul sebelum menyerbu ke dataran terpencil di depan banyak pasang mata yang iri. Setelah kelompok Lindong pergi, para ahli yang tersisa juga mulai melepaskan berbagai teknik. Cahaya yang menyilaukan menutupi seluruh tempat, membuatnya tampak berwarna-warni. Sementara itu, dataran yang awalnya sunyi dan sunyi juga menjadi sangat ramai. Sementara berbagai ahli menyerbu ke dataran tandus, ruang di puncak gunung di luar dataran tandus itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera setelah itu, jejak ki hitam pekat dan gelap muncul sebelum mereka langsung berubah menjadi sosok hitam buram. Sosok kabut hitam itu tersenyum tipis. Matanya yang tanpa emosi menatap pemandangan yang hidup di kejauhan sebelum dia tertawa pelan. Saat ini, ada banyak ahli top dari wilayah iblis berkumpul di sana. Aku ingin tahu seberapa lemah wilayah iblis jika kita membunuh mereka semua. Lagi pula, jika kita memasuki ruang yang hancur itu, bahkan para ahli tahap reinkarnasi di wilayah iblis tidak akan dapat mendeteksi apapun. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk bertindak. Ia melambaikan lengan bajunya sebelum ruang di sekitarnya beriak. Kemudian, 3 sosok hitam lainnya muncul. Terlebih lagi, riak di sekitar ketiga sosok itu tidak lebih lemah darinya. Raja Ilusi Langit, Raja Ilusi Bumi, Raja Jurang Kegelapan, memberi salam kepada Raja Kursi ke-10. Ketiga sosok itu membungkuk ke arah sosok kabut hitam saat mereka muncul. Ketiganya adalah Raja Yimo. Dengan kata lain, totalnya ada 4 ahli tahap reinkarnasi sejati. Sosok kabut hitam itu akhirnya tersenyum tipis saat melihat ini. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya sebelum mereka menghilang dengan cara yang aneh. Haha, penjara iblisku sudah terkungkung selama bertahun-tahun. Sudah waktunya melakukan sesuatu yang hebat. Suara gumaman dingin tak berujung perlahan menyebar ke seluruh tempat setelah mereka menghilang.